أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Takmir masjid dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama tahasyud tadarruk di dalam jamaah kita. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini akan saya menyampaikan kultum ya, atau apa istilahnya di sini untuk sama-sama dalam rangka merindukan Ramadan dari kerjasama NTT dengan IZI, terutama dalam ini adalah untuk mempersiapkan Ramadan kita, istilahnya dengan tarhib Ramadan, dengan menata diri, menata hati, dan persiapan untuk menuju bulan yang suci dan diridhoi. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya, diberikan rezeki yang berlipat untuk bekal dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan kami di sini semata-mata adalah yang pertama silaturahmi, satu seduluran, yang kedua terkait dengan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, ya. Saling mengingatkan dan tentu dengan harapan menambah wawasan, terutama terkait dengan tema kali ini, yaitu menata diri, menata hati menuju bulan yang diridhoi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan yang sering kita kenal dengan Ramadan Mubarak yang penuh dengan keberkahan, kita harus senantiasa move on dari segala macam hal-hal yang selama ini terkait dengan kesibukan dunia kita. Sejenak selama Ramadan kita bersama-sama untuk mantap ya istilahnya, untuk fokus dengan Ramadan kita. Kalau ada pertanyaan, ada apa dengan Ramadan? Ya, tentu di situ ada beberapa keistimewaan yang datang hanya sekali, hikmahnya sangat multi. Ada orang yang beriman tentu menyambutnya dengan gembira dan akan menangis ketika akan ditinggalkannya. Karena kaum muslimin ini kadang-kadang menyikapi Ramadan ini, Bapak Ibu, ini ada beberapa kategori ya. Ada yang berat, nanti takutnya gak poso, sungkan bermuara teguh, tapi poso telo gitu ya. Nah, ini ada yang seperti itu. Ada juga yang biasa-biasa saja, menyikapinya dengan ya rutinitas semata. Kayak teko, kayak balik, ya. Sehingga tidak berperan aktif dan tidak berubah secara signifikan di dalam perilaku dan hidup dalam kehidupan. Itu jangan sekali. Maka sebagai seorang yang beriman tentu merasa gembira merindukan Ramadan, ya. Itu yang diharapkan seperti itu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, teman sekalian, hendaknya merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Dalam hal ini kegembiraan apa yang dimaksudkan? Apakah kegembiraan anak-anak, ya, main roconan gitu ya, atau kegembiraan kaum muda dan remaja, goes, krek-krekan, terutama tiap minggu ya. Dan apakah kegembiraan entertainment, biasanya tanggapannya semakin laris di film-film religi, ya kan? Atau nemani sahur gitu ya, atau mungkin kegembiraan para pedagang, ya, laris-laris orang dagang di dalam Ramadan ya. Ini jelas sekali. Bagi kita yang beriman, tentu kegembiraan ini harus dengan alasan. Apa alasan kita bergembira dengan Ramadan? Yang pertama, karena Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan sebagai penghapus dosa-dosa kita, ya, cleaning service ya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu antara zuhur, asar, asar ke maghrib, maghrib isya, wal jumu'atu ila jumu'ati, salat Jumat satu dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sekarang dan Ramadan tahun depan adalah mukaffiratun ma bainahunna, sebagai penebus dan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi berbahagialah panjenengan yang masih diberikan umur panjang sehingga bisa ketemu Ramadan lagi setelah tahun kemarin kita ditinggalkan. Ya, karena banyak saudara-saudara kita yang mau Ramadan itu dilarang, itu dipanggil sama Allah. Ya, kita diberikan umur panjang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ya, kenapa kita harus bergembira? Karena idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ramadan kalau datang dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Jadi yang biasanya malas ibadah jadi semangat ibadah, kemaksiatan diminimalisir, ya seperti itu. Wasufidati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Jadi harusnya idealnya itu udah nggak ada kemaksiatan. Makanya jangan sedikit-sedikit menyalahkan setan. Nyatanya setan sudah diikat. Kalau ada manusia yang berbuat maksiat, berarti jelas itu nafsu kita. Ini jelas sekali. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan ukhuwah, syahrul ukhuwah. Dibuktikan dengan apa? Adanya sahur bersama, gitu. Terus juga ada namanya buka bersama. Kemudian juga ada tarawih bersama, ya kan? Tadarus bersama, kultum bersama. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Pada umumnya sholat sunnah itu sebaiknya dikerjakan secara sendiri. Tapi spesial Ramadan walaupun sunnah dianjurkan berjamaah. Ini lambang menunjukkan ibrah bahwa Ramadan adalah bulan ukhuwah. Ini jamaah sekalian. Yang hebat lagi adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada kepres yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita ketinggalan, mas. Dalam hal ini karena berbagai macam keistimewaan Ramadan ini, maka ada beberapa amalan-amalan untuk menyambut bulan Ramadan. Antara lain, jemaah sekalian, ya, pertama dan utama tetap berdoa. Bahkan Ramadan ini dirindukan Rasulullah itu sejak 6 bulan sebelumnya. Puncaknya ketika bulan Rajab, Rasulullah kemudian melantunkan sebuah doa yang sering kita sudah hafal, ya Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan suci Ramadan. Atau sampaikan umur kami sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kata-kata balighna ini jamaah sekalian, di samping artinya secara letterlek adalah sampai di bulan suci Ramadan, tapi juga balighna ini artinya sungguh-sungguh, ya, mengoptimalkan amalia-amalia kita di dalam bulan suci Ramadan. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi 3 rangkaian, ya, atau 3 bulan 1 rangkaian ini yang oleh Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan Rajabun, ya, inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Sedangkan Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Dalam sebuah analogi di dalam kitab Durratun Nasihin, ya Mas kalian juga disebutkan Rajab itu ibarat menanam, Sya'ban ibarat menyiram, merawat, merapu dan sebagainya, lalu Ramadan memanennya. Sehingga doa Rasulullah dirangkai sekaligus, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini sering dilupakan banyak manusia. Yang fal'alu aksarun nas, yang sering dilupakan kebanyakan manusia. Kenapa? Karena posisinya terjepit antara bulan haram Rajab dan bulan suci Ramadan. Padahal di Sya'ban ini ada saat-saat istimewa. Bulan apa itu?
dilaporkan amal-amal kita. Bulan di mana kita diperintahkan membaca sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu di bulan Sya'ban. Ada juga mengatakan bahwa Sya'ban ini merupakan bulan di mana Rasulullah diperintahkan merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dan masih banyak lagi. Bahkan Sya'ban ini jemaah sekalian, dalam bahasa kita itu tasya'afa fi khairin katsir, suka baik kebaikan sehingga kita berbuat baik kepada sesama manusia. Jangankan yang masih hidup, kepada yang sudah meninggal pun kita berbuat baik dengan apa? Mendoakan mereka. Sehingga ada yang menyebut Sya'ban ini disebut dengan sasi ruah. Kenapa ruah? Dari bahasa arwah. Ya, arwah itu berarti mendoakan para leluhur kita di alam barzah. Terus ada tradisi nyekar. Ya. Nyekar itu sekar itu apa? Bunga. Kembang itu doa itu. Bukan berarti jenengan ke kuburan bawa kembang tok, gandungo ke apa, tolak. Jadi kembang ada dikerucut itu saja dikit. Keluarkan mayitnya. Jadi tidak seperti itu. Hanya kembang itu sanepo. Ibro orang dulu itu, dakwah itu pakai media dakwahnya itu dengan sanepo, ibro gitu ya. Kayak di masjid itu ada beduk gitu ya. Beduk itu sebenarnya nggak wajib. Saya kalau mengantarkan umroh haji, teman-teman siapa itu ada yang tanya, Masjid Haram sama ini Kediri, kok nggak ada beduk ya Pak ya? Nggak ada beduk itu tradisi Jawa. Beduk itu sindiran, tong dendeng, masjidnya isi kotong, isi sedeng itu. Itu sebenarnya hanya apa ya, sindiran saja sebenarnya, bukan. Itu nggak ada noro itu dari bahasa Arab. Yang tepat gampang dititeni. Kalau di sini nggak ada menaranya. Kenapa? Karena cukup dengan lantai 5. Tidak sembarangan Pak. Saya sampai ke Malaysia atau Brunei itu baru kali ini masjid pas tepat di lantai 5. Nggak semua masjid lantai 5. Kalau di BNI Tower itu lantai 17. Tepat banget itu. Lantai 5 jauh. BNI sholat 5 waktu. Makanya Sunan Giri itu leader tabule puncak agun paneto bimbing itu lantai 5. Kalau panen no pencet itu tidak ada 5. Bentuk jenengan kayak ini sholat 5 waktu. Mau kemana? Ke lantai 5. Jelas sholat. Ini luar biasa ya. Apalagi settingannya, ya kan, program kayak gini. Ini anggap saja ini Ka'bahnya di tengah itu. Zaman itu tawaf. Saya doakan jadi bisa haji dulu ya. Kecuali untuk nafsu kan. Baik, teman sekalian, rahimahullah. Berikutnya adalah bergembira dalam arti bersyukur kepada Allah, sebagaimana dalam surah Yunus 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi dengan rahmat Allah, dengan datangnya Ramadan ini bergembiralah, bersyukurlah, karena dengan gembira datangnya Ramadan jauh lebih utama daripada apa yang kita kumpulkan dari dunia ini semata. Ada juga hadis walaupun ini dhaif tapi untuk menyemangati kita, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan diharamkan fisiknya masuk neraka. Allahumma amin. Kemudian juga ketika nampak hilal Ramadan, nanti jangan lupa membaca doa ini jemaah sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ahilal alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, Panjenengan telah memberikan tanggal 1 Ramadan kepada kami dalam keadaan aman dan tetap iman. Ya, itu. Dalam keadaan selamat dan dalam keadaan tetap beragama Islam. Mendapat pertolongan-Mu ya Allah terhadap apapun yang Engkau ridhoi. Seperti itu. Makanya nanti doanya ada. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Disebut ini. Masih banyak lagi yang masih ada, termasuk hadis yang sangat viral. Wajjahatu syahrul Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan yang berbarakah, diwajibkan berpuasa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan seterusnya.
Berikutnya adalah Ramadan merupakan bulan sejarah kemenangan. Di sana ada perang Badar, gitu. Ada Fathu Makkah, ada perang Tabuk, bahkan keindonesiaan dilalah qadarullah, proklamasi kemerdekaan juga di bulan suci Ramadan. Ya, tepat 17 Ramadan ya sekalian. Makanya betul-betul di pembukaan tempat itu atas berkat rahmat Allah. Di samping itu jangan sekalian, Ramadan adalah bulan untuk memperkuat akidah kita, ya, menyempurnakan ibadah kita dan meningkatkan kualitas ukhuwah kita, kebersamaan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita gagal. Kita harus dorong pahala, ya. Jangan seperti di kampung saya, Bapak Ibu. Kampung saya itu bersama awal-awal Ramadan itu menutup jalan untuk gang. Saking agai jamaahnya gak cukup masjid. Cuma sayangnya pada akhir-akhir Ramadan nutup masjid. Soalnya kok kalau jamaah si rame mulai pasar. Kalau zakat malah zakat mall. Di kampung saya daerah Kira itu iringan jarak. Kupang lebih di sini jauh ya. Itu seperti itu. Oleh karena itu, supaya kita sukses, ada satu muhasabah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan hati, ya, mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang berbau dosa, kemudian bertaubat kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Makanya di tradisi Jawa itu disampaikan, terus ada apa itu? Pegangan, tahu nggak pegangan? Pegangan itu artinya al-imsak, menahan diri, siap untuk menyambut Ramadan dengan segala amalan, dengan segala aktivitas kita yang semata-mata adalah untuk membersihkan dosa kita. Makanya dalam pegangan itu jajannya apa Bapak Ibu? Apa? Kenapa bukan donat? Larang ya. Apem itu secara etimologi dari bahasa Arab, Mas. Apem itu dari afun. Ya, orang Jawa itu biasanya itu suka merubah-rubah istilah Arab menjadi Jawa. Panjangan tahu nggak? Alun-alun itu bahasa Arab itu. Dari bahasa Arab alaun. Itu alaun itu macam. Nah, alaun berarti bermacam-macam. Yono jalan-jalan, yono jajan, yono si kendaan. Makanya alaun-alaun. Jawa mungkin jadi alun-alun. Terus malu gapuro itu gofuro. Nah, terus boleh sepuluhnya ada siapa? Ya, seperti itu. Jadi masya Allah, panjangan tahu nggak? Sing jadi lagu seluku batok itu bahasa Arab itu. Seluku batok ilahi lusiromo menyang solo lain. Itu bahasa Arab itu. Uslub batna isim batin. Batok ilahi batu bala ilahi itu dengan kalimat tauhid la ilaha siromo menyang solo. Kenapa kata siromo menyang Madura? Ya yang soal itu sangat larang itu. Silaman Antasila, kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja? Lelai payung. Kenapa kok gak lelai jajan bako? Tiga nomor tua, sing asli di Bojonegoro. Kalau yang surong, Sasa Joyo, mau pengalaman. Itu lelai payung itu bahasa Arab. La ilaha illallah illa anta. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajaran. Biasa. Itu orang Jawa dulu. Mulai pun saya fadilah itu luar biasa. Termasuk ini kenapa apem? Dari bahasa afun, itu apa? Dan konteks vertikal, mohon ampun kepada Allah. Dan konteks horizontal, saya memaafkan antar sesama sehingga menjadi pribadi yang soleh ritual dan soleh sosial. Makanya orang minta maaf itu bukan hanya ketika Idul Fitri saja. Termasuk kalau jangan mau masuk Ramadan, saling minta maaf karena ada dosa di antara kita. Apalagi kalau ada dusta di antara kita, ya, harus saling memaafkan. Itu sehingga afun, gitu. Makanya nanti ketika terawih, habis terawih doanya apa? Allahumma innaka afun karim. Kita kan mau jawab kayak seperti afun jadi apem. Tapi kalau siswa yang cukup ganti ngomong. Pas Ramadan, Allahumma innaka afun karim. Itu biye. Lah afun.
Dalam konteks yang lain jamaah sekalian, afwan itu juga apam itu dalam filosofinya jajan satu-satunya yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Di atas warna apa? Putih, yang bawah coklat. Dan mbak-mbaknya dari gue ngambil di sini telah malam dengan gosong wakil ini. Gitu. Makanya di atas apa itu apam itu ada secuil dua apa itu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Kecil. Nangka itu gak salah loh. Nongko, angkau bersihkan hatimu. Jadi itulah bukan hatinya manusia. Ada yang bersih, ada yang kotor. Makanya dibersihkan hati kita. Nongko, kalau mesin putih, kalau mesin kotor dengan penyakit hati. Seperti itu sama sekali. Itu juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu ada dua. Mereka seneng ya, susah. Mereka nikmat ya, musibah. Ada ucapannya mereka alhamdulillah ya, innalillah. Awak sehat, alhamdulillah. Harta berlipat, alhamdulillah. Ya, gedung bertingkat, alhamdulillah. Untuk dicetak, innalillah. Enak. Orang kalau syukur sabar hidupnya dinamis, stabil. Ya kan? Oleh kondangan, alhamdulillah. Berkati kewede, jajari wakil, alhamdulillah. Tidak anak mutlak. Gak kakek komentar, akhirnya apa? Oh jangan-jangan sendiri kayak ikhlas gitu. Bang ngomel, ini kan jangan terusnya di masyarakat di keluarga enak. Kalau api, alhamdulillah. Kalau senilai ya, innalillah. Mau tua sakit, apa? Innalillah. Wani wajinan innalillah. Bapak jangan sakit, oh innalillah. Iya, bisa kan ada kalau warisan itu. Ya didoakan syafaat Allah dan sebagainya. Itu jelas sekali. Baik, karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf kalau teman-teman. Yang terakhir adalah maka dari itu ada istidatul Ramadan, persiapkan Ramadan. Yang pertama istidadul jasadiyah, persiapkan fisik kita. Ya, sumu tasihu mulai sekarang, pola hidup kita, pola makan kita. Mesti tiktokan itu dijaga, jangan tiktokan terus. Ya. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya apa itu ya, saya tuh selalu kalau lihat itu yang jalan ke Mekah itu. Sekarang jangan monggo kalau mau ikut-ikutan ya. Jadi banyak gift nanti ya, dan sebagainya. Yang kedua, istidadul ilmiah, siapkan intelektual kita. Tentu nanti banyak kajian-kajian, baik secara offline maupun online. Mungkin di TV, di radio dan sebagainya. Ya, dengan persiapkan. Ada juga ini yang tidak kalah pentingnya adalah istidatul maliyah, persiapan finansial, zakat, infak, sedekah ya. Apalagi ini di IZI kan ada program apa itu mas ya? Nanti bisa disampaikan kepada jemaah yang ada di Telkomsel ini, mungkin bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kita yang lain. Makanya Ramadan itu diwajibkan zakat fitrah. Turutan bisohim atau matan masakin, membersihkan jiwa bagi yang berpuasa dan memberikan sumbangsih kepada saudara-saudara kita. Itu jamaah sekalian. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah dan sebagainya. Afdhalus sedekah itu sedekah fi Ramadan. Nanti kalau dari teman-teman isi ada program zakat, infak, sedekah misalnya, monggo panjenengan sambut dengan baik. Ya, kalau perlu jangan yang lain. Jadi lembaga zakat, lembaga sedekah yang peduli pada dakwah seperti IZI ini, ya, ini harus diapresiasi. Ya, jadi apresiasi, asal ya direspon juga, ya. Direwangi mas-mas yang bikin IZI sama kremeng-kremeng gitu, Mas Hanif itu. Ya, itu udah nanti direspon dengan baik supaya kegiatan dakwah melalui IZI ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Okay. Ada juga persiapan mental. Ini mengenai mentalnya dapat kuat itu menghadapi Ramadan itu bingung, ya kan? Biasanya rokokan, apalagi kita yang ahli hisab itu ya. Muhammadiyah itu jelas, itu pasti merokok. NU smoking. Oh no, ya. Baik. Yang terakhir adalah persiapan spiritual, yaitu menata hati, bersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi, dari penyakit hati yang merupakan upaya bagaimana kita
mengondisikan spiritual kita agar hati dan jiwa kita tetap tenang, tentram, aman, nyaman, senang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan rohani kita, ya, ada tazkiyatun nafsi, ya, ada takholi, mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dihiasi dengan amalia-amalia hati, ikhlas, ridho, syukur, qanaah, dan sebagainya. Barulah yang tajalli, ya, berhadapan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian, rahmatullah. Ya, sampai di sini dulu. Sebenarnya masih banyak materi yang ingin kami sampaikan, tapi karena waktu jiwa yang membatasi kita, selamat menyambut bulan suci Ramadan, ya, dengan hati yang suci, diridhoi, ya. Semoga menjadi orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu sama sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, atau mungkin ada sambutan dari Mas Nadi? Ada? Ada ya, karena waktu istirahat siang ini juga terbatas ya Mas ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi kalau masih kurang, silakan nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah nanti jangan lupa juga barangkali majelis ini mendengarkan di Suara Muslim setiap Sabtu sore jam 4 bahasan rumah tangga, atau di TV 9 tapi tidak mesti itu di Trans TV. Kalau di nanti di tanggal 22 mohon jangan hadir di Balai Pemuda untuk pilar ke 15 Suara Muslim bersama guru kita Ustaz Sobat Dede. Insya Allah tanggal 22 habis asar sampai malam kita mungkin bisa berkunjung ke sana. Ini saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk dirian cukup sekian. Terima kasih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.